Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Syafriani. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut membahas pembahasan soal P3K PGSD. Sekarang materi matematika. Ini part yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal yang pertama, perbandingan umur Cici dan Evi adalah 2:3. Jumlah umur mereka adalah 35 tahun. Berapa umur masing-masing? A. 14 tahun dan 20 tahun, B. 14 tahun dan 21 tahun, C. 15 tahun dan 20 tahun, D. 15 tahun dan 21 tahun, E. 16 tahun dan 20 tahun. Cara termudah untuk menyelesaikannya yaitu jika diketahui jumlah umur dan ada perbandingan umur, maka yang diperbandingkan tersebut ditambahkan. Cici banding Evi itu kan 2:3. Jumlahkan perbandingannya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jumlah keduanya yaitu adalah 35. Maka umur Cici adalah 2/5 dari 35, yaitu 14. Sedangkan umur Evi itu adalah 3/5 dari 35, sama dengan 21. Jadi jawabannya adalah 14 dan 21. Soal kedua. Pak Danu membeli 20 kaleng oli mesin yang berkapasitas 3,6 liter seharga Rp3.040.000. Oli tersebut dijual eceran untuk layanan ganti sepeda motor. Jika setiap sepeda motor memerlukan oli sebanyak 1/1 liter, dikenakan biaya ganti oli sebesar Rp58.000, maka banyak keuntungan yang diperoleh oleh Pak Danu adalah A. Rp380.000, B. Rp320.000, C. Rp420.000, D. Rp440.000, E. Rp400.000. Jadi yang pertama kita cari terlebih dahulu jumlah liter semua oli, yaitu dari 20 kaleng kali per kalengnya 3,6 liter, yaitu 72 liter. Kemudian kita bagi jumlah oli dengan kebutuhan per sepeda motor atau per satu sepeda motor. Jadi 72 dibagi dengan 1/1/5. Ubah 1/1/5 menjadi pecahan biasa. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. Jadi 6/5. 72 bagi 6/5. Supaya mudah, ubah jadi bentuk perkalian. Sehingga menjadi 72 kali dibalikan 5/6. Sama dengan 60. Jadi Pak Danu bisa menjual oli itu untuk 60 sepeda motor. Kemudian total biaya per sepeda motor itu kan 58.000. Maka total pendapatan Pak Danu seluruhnya itu adalah 60 kali 58.000, 3.480.000. Maka keuntungan itu adalah total pendapatan dikurang dengan modal. Modalnya tadi adalah 3.040.000. 3.480.000 dikurang 3.040.000, yaitu jawabannya adalah 440.000. Opsinya adalah D. Soal ketiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas daerah yang diarsir dari gambar di atas adalah titik-titik sentimeter persegi. A 536, B 1386, C 1764, D 1071, E 693. Jadi cara paling mudahnya itu adalah dengan mengurangi luas benda seluruhnya dengan luas daerah yang tidak diarsir. Luas benda seluruhnya itu berbentuk persegi, di mana panjang sisinya adalah 42 cm. Maka luasnya adalah sisi kali sisi, 42 kali 42, yaitu 1764. Kemudian luas daerah yang tidak diarsir, yaitu bentuknya setengah lingkaran.
jari-jarinya kita cari terlebih dahulu, yaitu setengah dari diameter. Diameternya itu adalah 42. Setengah dari 42, 21. Maka jari-jarinya adalah 21. Luas untuk setengah lingkaran itu adalah setengah kali pi R kuadrat. Setengah kali pi itu 22/7 kali R kuadratnya, R-nya tadi 21. 21 kali 21. Kalikan semuanya dapat 693. Maka luas daerah yang diarsir adalah kurangi antara luas persegi dengan luas dari setengah lingkaran, yaitu 1764 dikurang 693 dapat 1071 cm persegi. Jawabannya D. Soal keempat, sebuah kubus mempunyai volume 64 cm3. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah titik-titik cm persegi. A 384, B 512, C 432, D 216, E 144. Cari panjang rusuk kubus terlebih dahulu, yaitu kita peroleh dari volume. Volume itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Volumenya 64 sama dengan sisi pangkat 3. Maka sisi itu adalah akar pangkat 3 dari 64, yaitu 4. Jadi panjang rusuknya sekarang adalah 4 cm. Jika rusuk diperpanjang 2 kalinya, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Maka sekarang panjang rusuknya adalah 8, maka luas permukaan kubus, rumusnya itu adalah sisi kali sisi dikali 6. 8 kali 8 dikali 6. 8 kali 8, 64 kali 6, yaitu 384. Jawabannya adalah A. Soal kelima, sebuah prasasti kuno dibuat tahun 1295 sebelum Masehi. Umur prasasti tersebut pada tahun 2021 Masehi adalah A 3.316 tahun, B 736 tahun, C 3.326 tahun, D 726 tahun, E 762 tahun. Jadi logikanya seperti ini, kita buat dulu 1295 sebelum Masehi, kemudian batasnya nanti adalah antara Masehi dengan sebelum Masehi itu adalah di titik 0 Masehi, kemudian di tahun 2021. Rentang dari 1295 sebelum Masehi ke 0 Masehi itu adalah 1295 tahun. Kemudian rentang dari 0 Masehi ke 2021 Masehi itu adalah 2021 tahun. Maka jumlah keduanya adalah 1295 tambah 2021, yaitu 3316 tahun. Maka umur prasastinya adalah 3316 tahun. Soal ke-6. Di antara bangun-bangun segitiga di bawah ini yang tidak memiliki simetri lipat adalah A segitiga sama sisi, B segitiga lancip, C segitiga sembarang, D segitiga sama kaki, E segitiga siku-siku. Jadi simetri itu ada dua, ada simetri lipat, yaitu jumlah lipatan yang dapat membagi bangun datar dengan ukuran yang sama. Contoh, segitiga sama sisi, segitiga lancip, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Jadi yang tidak memiliki simetri lipat itu adalah segitiga sembarang. Kemudian yang kedua ada simetri putar. Jadi jawabannya adalah C, segitiga sembarang. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sana ada kardus. Kardus tersebut mampu memuat 525 balok satuan yang berukuran sama. Panjang balok satuannya yaitu seperti gambar 21 cm dan lebarnya 15 cm. Banyak tumpukan balok satuan dalam kardus adalah A21, B5, C7, D15, E12. Jadi di sini yang harus kita perhatikan terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan hasilnya, kardusnya itu berbentuk kubus. Dan panjang sisi atau rusuknya itu adalah 105. Jadi kardusnya berbentuk kubus dengan S-nya 105. Jadi kita cari dulu volume kardus kubus,
Jadi nanti volume kardus kubus yaitu harus sama dengan volume balok kecil dikali sebanyak 525 buah. Volume kardus rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi, sedangkan volume balok kecil itu adalah panjang kali lebar kali tinggi kali sebanyak 525 buah. Sisinya 105 kali 105 kali 105 sama dengan 21 kali 15, sedangkan tingginya belum diketahui, kali 525. Maka tinggi sama dengan 105 kali 105 kali 105 dibagi dengan 21 kali 15 kali 525. Ini hasilnya setelah dikalikan kemudian dibagi dapat 7. Jadi tinggi balok yang kecil ini 7. Sedangkan kita diminta berapa banyak tumpukannya ke atas. Maka banyak tumpukannya adalah tinggi dari kubus dibagi dengan tinggi balok kecil, yaitu 105 dibagi 7 sama dengan 15. Jadi banyak tumpukan baloknya itu ke atas sehingga penuh kardusnya yang berbentuk kubus itu adalah sebanyak 15 tumpukan balok kecil. Soal ke-8, sebuah kolam renang berukuran panjang 49,75 meter dan lebar 20,21 meter dan dalamnya 1,93 meter, terisi air sebanyak 3/4 bagian. Agar terisi penuh, taksiran volume air yang perlu ditambahkan adalah titik-titik meter kubik. A75, B85, C25, D100, E500. Jadi konsep dari taksiran ini adalah jika angka di belakang koma di atas 5 dibulatkannya ke atas, dan jika angka di belakang koma di bawah 5 maka dibulatkannya ke bawah. Untuk 49,75, karena 7 itu besar dari 5, maka taksirannya adalah dibulatkan ke atas, 49 ditambah 1 menjadi 50. 1,93 taksirannya adalah 2, dan 20,25 taksirannya adalah 20. Kita cari volume dari kolam renang tersebut, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, 50 kali 2 kali 20, yaitu 2000. Untuk terisi penuh, maka air yang perlu ditambahkan. Karena sudah berisi 3/4, maka yang perlu ditambahkan adalah 1 dikurang 3/4, yaitu 1/4 lagi. 1/4 dari volume, yaitu 2000 sama dengan 500 meter kubik. Jawabannya E. Soal ke-9, Robi berlatih musik setiap 4 hari, Johan setiap 5 hari, dan Lutfi setiap 6 hari. Mereka bertiga berlatih bersama yang kedua pada tanggal 5 April 2016. Mereka berlatih bersama pertama kali pada tanggal A5 Februari 2016, B4 Februari 2016, C24 Februari 2016, D25 Februari 2016, E1 Februari 2016. Jadi kita cari KPK dari 4, 5, dan 6, yaitu 60. Kita hitung mundur 60 hari dari tanggal 5 April 2021. Bulan April terpakai 5 hari, berarti tanggal 1 sampai tanggal 5, ada 5 hari. Kemudian untuk bulan Maret itu sampai tanggal 31, 1 sampai 31 yaitu 31 hari. Jumlahkan keduanya yaitu 36 hari. Sedangkan kita tadi butuh waktu mundurnya itu 60 hari. 60 kurang 36 yaitu 24. Jadi yang 24 hari ini yang terpakai itu adalah bulan Februari. Tahun 2016 itu adalah tahun kabisat, tahun yang habis dibagi 4, sehingga bulan Februarinya itu sampai tanggal 29. Jadi 24 hari dihitung mundur dari tanggal 29 itu adalah tanggal 29 kurang 24 yaitu tanggal 5. 5 Februari 2016. Jawabannya A. Soal terakhir. Sebuah bangun ruang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai 5 buah sisi. 2. Mempunyai 6 buah sisi. 3. Sisi samping berbentuk persegi panjang. 4. Sisi samping berbentuk segitiga. 5. Sisi alas berbentuk persegi. 6. Sisi alas berbentuk segitiga. Pernyataan berikut yang tepat adalah A. Nomor 1, 4, dan 6 adalah ciri-ciri limas. B. Nomor 1, 3, dan 4 adalah ciri-ciri limas. C. Nomor 1, 3, dan 6 adalah ciri-ciri limas. D. Nomor 1, 3, dan 6 adalah ciri-ciri prisma. E. Nomor 2, 3, dan 6 adalah ciri-ciri prisma. Jadi yang perlu kita ketahui yaitu gambar macam-macam limas. Jadi ada limas segitiga,
5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6. Kemudian gambar macam-macam prisma, ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan ada prisma segi 6. Jadi masing-masing option dari A sampai E itu kita kira-kira mana yang kira-kira masuk akal untuk ciri-ciri masing-masing bangun ruang ini. Kita mulai dari A. Nomor 1, mempunyai 5 buah sisi. Nomor 4, sisi samping berbentuk segitiga. Nomor 6, sisi alas berbentuk segitiga. Kalau seandainya mempunyai 5 buah sisi, itu tidak mungkin bagian alasnya segitiga, bagian sampingnya juga segitiga. Berarti limasnya adalah 5 segitiga. Kalau 5 segitiga, sisinya itu adalah 4. Jadi yang nomor A ini, option A ini salah. Yang B, 1, 3, dan 4 adalah ciri-ciri limas. 1 mempunyai 5 buah sisi, bisa jadi. Kemudian 3, sisi samping berbentuk persegi panjang. Kemudian nomor 4, sisi samping berbentuk segitiga. Jadi tidak mungkin ada 2 buah sisi samping. Yang kita butuhkan adalah sisi alas. Jadi yang B ini juga salah. Yang C, 1, 3, 6 adalah ciri limas. 1 mempunyai 5 buah sisi, kemudian 3 sisi samping berbentuk persegi panjang, kemudian 6 sisi alas berbentuk segitiga. Ini tidak mungkin. Jadi kalau 1, 3, dan 6 ini memungkinkan adalah untuk ciri-ciri prisma. Jadi yang benar itu adalah option D, gambarnya itu adalah yang ini. Prismanya berbentuk prisma segitiga, sesuai dengan ciri-ciri yang option D. Demikian saja Bapak Ibu pembahasan soal P3K PGSD khusus materi matematika kali ini. Semoga bermanfaat dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus semuanya tahun ini, amin amin ya robbal alamin. Jika video pembahasan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.